AP Kerja Gabungan Senin tanggal 29 Desember 2025 dimulai. Hari Kamis nanti kita sudah memasuki tahun 2026. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan pertama-tama rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan seluruh kejaksaan negeri di wilayah Gorontalo yang sudah bekerja dengan baik selama kurun waktu 1 Januari 2025 sampai nantinya akhir 2025. Di tahun 2026 nanti, saya berharap kita semua bekerja akan lebih baik dibanding tahun 2025. Kita harus lebih cepat, lebih rapi, lebih kuat hasilnya, dan lebih bersih. Saya menghargai kinerja rekan-rekan semua, baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri, atas kinerjanya di tahun 2025. Tetapi dalam hal ini, saya tidak ingin kita puas dengan predikat cukup. Kita harus kerja lebih baik. Mulai hari ini, marilah kita hentikan. Tidak ada toleransi untuk kerja yang asal-asalan, dan tidak ada toleransi untuk perilaku yang merusak marwah institusi. Karena itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan penekanan tegas per bidang. Ini menjadi pegangan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sewilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Yang pertama, tentu saja dari bidang pembinaan. Pembinaan, saya minta memastikan kantor ini berjalan dengan standar yang sama di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri. Beberapa hal terkait dengan pembinaan, poin yang pertama adalah disiplin. Hadir tepat waktu, patuh jam kerja, patuh tata naskah dinas, dan patuh SOP, dan lain sebagainya. Yang kedua, administrasi. Surat menyurat, arsip, laporan, dan dukungan layanan internet harus rapi. Tidak boleh ada pekerjaan yang bertahan karena administrasi lemah. Yang ketiga, anggaran dan BMN, penyerapan anggaran tepat guna, pertanggungjawaban rapi, dan pengelolaan BMN transparan. Terkait penyerapan anggaran ini, kita sudah di akhir tahun 2025 ini, kemarin juga sudah disampaikan, nilainya bagus, sehingga kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kemudian, manajemen kinerja. Penilaian harus objektif, yang bekerja baik diberi ruang, dan yang lalai dibina dan ditertibkan. Intinya adalah pembinaan yang lemah akan melumpuhkan semua bidang. Yang kedua, tentu saja intelijen. Ini kaitannya dengan deteksi dini, amankan institusi, dan bangun kepercayaan. Jadi intelijen tidak hanya rutinitas, tetapi kita harus bekerja sesuai dengan tusinya. Beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini adalah: pertama, pemetaan isu strategis dan kerawanan harus tajam dan terukur. Yang kedua, pengamanan program strategis dilakukan profesional sesuai koridor kewenangannya. 3, penerangan hukum harus punya output, masyarakat paham, potensi konflik turun, dan kepercayaan naik. Dan pengamanan internal wajib disiplin data, disiplin dokumen, disiplin media sosial, jangan ada kebocoran informasi dan tindakan yang memalukan institusi. Dengan demikian, saya minta bidang intelijen ini cepat membaca situasi, cepat memberi rekomendasi, dan kuat menjaga institusi. Yang ketiga, cepat, pasti, dan berkualitas. Ini kaitannya dengan penanganan perkara, bahwa penanganan perkara harus tepat waktu, jangan ada keterlambatan.
dan yang tidak perlu. Kemudian dakwaan dan tuntutan juga sudah sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan alat bukti. Kemudian terkait pelaksanaan RJ harus selektif, akuntabel, dokumentasinya lengkap dan tidak menimbulkan persepsi main-main. Dan mohon maaf terakhir, tidak ada transaksional terkait pelaksanaan RJ. Kemudian bidang becus, pidana khusus, itu harus fokus, terukur, dan berdampak. Beberapa hal yang perlu ditekankan adalah penyelidikan dan penyidikan wajib siap bukti dan siap administrasi, jangan melangkah tanpa kesiapan. Yang kedua, prioritas perkara yang berdampak pada keuangan negara dan kepentingan publik. Dorong pemulihan kerugian negara dan aset recovery, dan komunikasi publik yang proporsional. Yang penting hasil kerja, bukan sensasi. Saya minta bidang becus, hasil kerja harus kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir. Kemudian Datun, cegah masalah, selamatkan keuangan negara atau daerah. Datun ini tentu saja kaitannya dengan tugas-tugas di bidang ini, ada legal opinion dan legal assistance, kemudian bantuan hukum, penyelamatan pemulihan keuangan negara, dan pegang prinsip kita membantu agar tata kelola benar, bukan mengambil alih kewenangan teknis. Intinya adalah kita harus menjaga garda depan pencegahan agar masalah tidak jadi perkara. Kemudian bidang becus, tentu saja pengawasan. Pengawasan ini saya minta juga kepada rekan-rekan Kajari untuk melakukan pengawasan melekat, dilakukan oleh pimpinan unit, jangan tunggu ada masalah baru bertindak. Kita harus melakukan upaya-upaya, jangan sampai ada anggota kita yang melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian bidang pengawasan ini juga intinya adalah tidak ada toleransi untuk penyimpangan yang menciderai institusi. Terakhir, bidang pemulihan aset ini tentu saja adalah sebagai yang baru. Pemulihan aset adalah bukti dampak penegakan hukum. Tahun 2026 yang ini pejabatnya masih baru, tentu saja harus dengan semangat dan cepat untuk melakukan tugas-tugas di bidang pemulihan aset. Pertama, pemetaan aset sejak awal perkara, penguatan aset tracing, securing, dan recovery secara sistematis berbasis dasar hukum dan dokumen lengkap, barang rampasan dan barang bukti wajib yang tertib, percepatan penetapan status, dan sinergi lintas bidang. Tentu saja ini kaitannya dengan becus dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, pada jajaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan para Kajari di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo, mulai hari ini, mari kita berlaku semua untuk semua. 1. Disiplin adalah standar minimum. Administrasi rapi adalah kewajiban. Kualitas output adalah harga mati, dan integritas adalah kehormatan. 4 poin ini marilah kita tamkan untuk kita perbuat di tahun 2026 agar hasilnya lebih dari tahun 2025. Saya ingin 2026 menjadi tahun kita membuktikan bahwa Kejaksaan Tinggi Gorontalo lebih profesional, lebih cepat, lebih akuntabel, dan lebih dipercaya.